Petrus Julianus Eymard, atau dalam bahasa Inggris Peter Julian Eymard. Ia lahir pada tanggal 4 Februari 1811 di Lamure-Isère di Pegunungan Alpen, Prancis. Ayahnya bernama Julien Eymard, adalah seorang pandai besi. Istri keduanya adalah Ibu Julian yang bernama Mary Madeleine Pellers. Sepanjang hidupnya, ia memiliki devosi yang kuat kepada Maria, Bunda Yesus. Sebelum komuni pertama pada 16 Maret 1823, ia berjalan kaki ke kuil Notre Dame de Laus. Belakangan, ia mengetahui penampakan Notre Dame de la Salette dan menikmati perjalanan ke berbagai tempat suci Maria di seluruh Perancis. Ketika ibunya meninggal pada tahun 1828, Julian memutuskan untuk masuk novisiat Oblat Maria Immaculata. Dan meskipun ditentang oleh ayahnya, Julian melakukannya pada bulan Juni 1829. Upaya pertamanya sebagai seminaris berakhir karena sakit parah. Sepanjang hidupnya, Eymard menderita kesehatan yang buruk, terutama kelemahan paru-paru dan sakit kepala migrain. Setelah kematian ayahnya pada tahun 1831, ia berhasil untuk diterima di Seminari Tinggi Keuskupan Grenoble. Pada tanggal 20 Juli 1834, dia ditabiskan menjadi imam untuk Keuskupan Grenoble. Dia ditugaskan sebagai asisten pastor di kota Chate. Dan 3 tahun kemudian diangkat menjadi pendeta di Mont Saint-Hénard. Pada tugas keduanya di Montinard, paroki yang memiliki gereja bobrok dan pastoran miskin terdiri dari komunitas petani dengan sedikit orang yang menghadiri misa. Sudah lama tidak ada pastor tetap di sana. Uskup mendesak kedua saudari Eymard untuk pindah bersamanya ke pastoran dan mereka melakukannya. Bahkan mereka melengkapi pastoran karena parokinya sangat miskin. Pada tanggal 20 Agustus 1837, dia masuk Seminari Serikat Maria di Lyon dan mengikrarkan kaulnya pada bulan Februari 1840. Dia bekerja dengan organisasi awam untuk mempromosikan devosi kepada Santa Perawan Maria dan Ekaristi, khususnya dalam 40 jam. Ia kemudian naik ke posisi provinsial Serikat di Lyon pada tahun 1844. Tanggung jawab barunya termasuk bertanggung jawab atas Ordo Maria Ketiga, sebuah kelompok awam yang didedikasikan untuk spiritualitas Maris dan untuk promosi keluarga Kristen. John Vianney adalah salah satu anggotanya. Spiritualitas ekaristinya tidak berkembang sepenuhnya dari pengalaman mistis, tetapi secara progresif. Eymard melakukan perjalanan ke seluruh Prancis untuk memeriksa berbagai komunitas Maris. Dia pun menjadi akrab dengan praktik ibadah ekaristi berkelanjutan selama kunjungan ke Paris pada tahun 1849. Ketika dia bertemu dengan anggota Asosiasi Pemuja Malam yang telah mendirikan eksposisi dan adorasi abadi Sakramen Maha Kudus di Basilika Our Lady of Victories. Setelah berdoa di kuil Our Lady of Fourvière pada tanggal 21 Januari 1851, Eymard mendirikan komunitas Marist yang didedikasikan untuk adorasi ekaristi. Namun keinginannya untuk mendirikan persaudaraan terpisah yang mempromosikan adorasi sakramen Maha Kudus tidak dilihat sebagai bagian dari karisma para Marist. Atasannya tidak setuju, memindahkannya ke Marist College di La Seyne-sur-Mer. Akhirnya Eymard memutuskan untuk meninggalkan Serikat Maria
untuk memulai tarekat religius barunya dengan Imam Diocesan Raymond de Cours. Pada tanggal 13 Mei 1856, para uskup Paris menyetujui rencana Aimard untuk Serikat Sakramen Maha Kudus. Setelah melalui banyak ujian, Aimard dan de Cours mengadakan eksposisi publik Sakramen Maha Kudus di Paris pada tanggal 6 Januari 1857 di sebuah gedung rusak di 114 Rue d'Enfer, yang secara harfiah berarti jalan neraka. Kongregasi Sakramen Maha Kudus mulai bekerja dengan anak-anak di Paris untuk mempersiapkan mereka menerima komuni pertama. Itu juga menjangkau umat Katolik yang tidak taat, mengundang mereka untuk bertobat dan mulai menerima komuni lagi. Aimard kemudian menetapkan aturan umum untuk anggota masyarakat dan bekerja untuk mendapatkan persetujuan kepausan. Sebuah komunitas kedua didirikan di Marseille pada tahun 1859 dan yang ketiga di Angers pada tahun 1862. Paus Pius ke-9 memberikan dekret persetujuan pada bulan Juni 1863. Aimard adalah pendukung tak kenal lelah dari Komuni Kudus. Pada tanggal 10 Januari 1969, Paus Paulus VI mengeluarkan surat kepada pemimpin umum Roland Hood, Kongregasi Sakramen Maha Kudus, memuji fungsi adorasi Sakramen Maha Kudus di luar misa yang menyatakan semua orang yang melakukannya melakukan adorasi Ekaristi di nama gereja. Konsesi ini kemudian dimasukkan dalam ritual Romawi, perjamuan kudus dan penyembahan Ekaristi di luar misa yang telah direvisi nomor 90 dalam Editio Typica. Pemahat Prancis Auguste Rodin menerima nasihat dari Aimard ketika Rodin masuk kongregasi sebagai bruder pada tahun 1862. Aimard mengenali bakat Rodin dan menasihatinya untuk kembali ke panggilannya. Rodin pun kemudian membuat patung Aimard. Dan pada tahun 1858, bersama dengan Marguerite Guillot, ia mendirikan Para Pelayan Sakramen Maha Kudus, sebuah kontemplatif untuk wanita. Aimard kemudian meninggal pada usia 57 tahun di Lamoureux pada tanggal 1 Agustus 1868 karena komplikasi dari pendarahan otak. Jenazahnya dimakamkan di pemakaman di Lamoureux sampai tahun 1877 ketika mereka dipindahkan ke Kapel Corpus Christi Kongregasi Sakramen Maha Kudus di Paris. Aimard dinyatakan terhormat pada tahun 1908 dibeatifikasi oleh Paus Pius IX pada tanggal 12 Juli 1925 dan dikanonisasi oleh Paus Yohanes ke-23 pada tanggal 9 Desember 1962. Juga dikanonisasi dengan Aimard adalah pendeta pelayan Anthony Mary Pucci dan saudara awam Kapusin Francis Mary dari Camporoso. Hari pestanya dirayakan di Gereja Katolik Roma pada tanggal 2 Agustus. Paus Yohanes Paulus II menyebut Aimard sebagai Rasul Ekaristi. Terdapat patung Aimard di Gereja Katolik Saint John Baptist di New York City. Di bawah patung tersebut terdapat reliki yang berisi tulang humerus kanannya. Demikianlah cerita mengenai Petrus Julianus Aimard.